Halo semua, ini adalah video yang coba saya ambil di bulan Ramadan. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Ini sudah lumayan 1 bulanan lebih tidak bikin video ya. Jadi mungkin kita akan ngebahas vlog yang singkat-singkat aja. Jadi sebelum Ramadan kemarin saya sempat diskusi yang menurut saya itu bisa di highlight sesuai dengan channel YouTube ini, yaitu seputar programming atau karir sebagai programmer gitu. Dan 2 diskusi itu adalah, yang pertama ada teman di Instagram yang dia cerita kalau sedang minder, saat itu dia sedang probation kalau nggak salah, kayak tahap dimana kita itu masuk kerja tapi sebenarnya kita lagi dicoba dulu selama 1 atau sampai 3 bulan biasanya. Saya juga menjalani hal tersebut dulunya ketika baru pertama kali masuk kerja gitu. Itu yang pertama. Terus diskusi yang kedua adalah gimana caranya untuk terus bertahan dengan terus belajar teknologi baru untuk kita sebagai programmer gitu. Tapi mungkin di video ini saya akan ngebahas yang pertama gitu, karena yang pertama mungkin cukup dekat dengan saya dan cerita saya mungkin agak susah diterapkan ya, tapi memang seperti inilah ceritanya. Jadi kita mulai aja videonya. Mungkin ada teman-teman yang lumayan agak penasaran kenapa lama nggak bikin video gitu. Sebenarnya ada ya videonya. Saya lagi bulan kemarin itu kan pre-order sama kawan coding membuat kursus online framework Laravel sama Flutter gitu. Jadi semua waktu untuk bikin videonya lagi full di situ. Jadi di YouTube belum sempat, walaupun next akan mungkin ngelanjutin Dart dulu karena itu akan menjadi basic dimana untuk kursus-kursus Laravel yang akan saya buat gitu ya. Nah, termasuk yang sedang running saat ini adalah kolaborasi kursus sama si kawan coding. Dan nanti linknya mungkin ada teman-teman yang penasaran, saya juga taruh di bawah gitu. Kita mulai dengan perasaan minder sebagai programmer. Kenapa saya bilang ini dekat dengan saya? Karena perasaan minder ini sebenarnya terjadi dengan saya lumayan agak memakan waktu gitu, boros gitu maksudnya ya. Jadi dulu itu saya sebelum kerja sebagai programmer itu kan kuliah. Jadi kalau dihitung secara pasnya gitu, karena di kampus kan kita ada semester setiap 6 bulan dan saya itu mulai masuk kerja itu di liburan semester gitu. Jadi benar-benar bisa dihitung jangka waktu untuk saya itu proses belajarnya adalah selama 2 tahun. Kenapa bisa bilang pas ya kan? Saya belajarnya ketika di kuliah gitu, jadi hitung-hitungannya gampang gitu. Jadi ketika itu saya baru masuk gitu. Saya belajar selama 2 tahun ya. 2 tahun itu saya belajar, terus ada temannya juga. Terus ketika belajar juga dibantuin sama senior-senior gitu. Maksudnya senior secara karir ya, karena mereka sudah bekerja lebih dulu sebagai programmer gitu. Ada yang udah kerja 2 tahun, ada yang sudah kerja lebih dari 4 tahun. Itu juga nimbrung di sebuah kos-kosan. Jadi dulu saya ngekos bersama teman-teman banyak gitu. Dan dibantuin gitu. Kadang mereka ngasih hal-hal yang mungkin itu belum ada di kampus pada saat tahap kita belajar gitu. Dan proses tersebut terjadi 2 tahun. Saya sempat bikin kayak ala-ala produk untuk sebuah startup gitu. Buat kita maksudnya startup, ide startup sendiri, terus ikutan lomba, dari lomba 1 ke lomba berikutnya sampai di 2 tahun baru saya ngelamar kerja gitu. Ketika ngelamar kerja, sebenarnya ada perasaan yang lumayan deg-degan gitu. Ada lumayan deg-degan, dan deg-degan itu seperti meledak ketika saya mulai mengirim 1 lamaran, terus saya menjalani tes yang saat itu tesnya pakai kertas ya dulu. Waktu tahun saya itu, mungkin sekarang sudah nggak ada yang seperti itu. Pakai kertas, jadi ditungguin di depannya, dan ketika sudah saya kerjain sebisanya gitu, dan ternyata saya juga nggak dipanggil gitu. Katanya kan dikasih tahu bahwa sekitar 2 hari nanti dikabarin. Kalau 2 hari nggak dikabarin kan berarti nggak lolos. Itu pertama kali saya nggak diterima gitu. Dan dari perasaan itu, dari perasaan tersebut saya merasa mungkin belajar saya kurang gitu ya. Padahal saya ngerasa 2 tahun adalah waktu yang cukup lumayan lama untuk belajar. Dan di situ saya nggak belajar aja, tapi bener-bener kayak belajar itu
banyak bagian yang dimasukin ke dalam proses belajar, termasuk saya sampai ngekos bareng. Jadi belajar itu juga selain di rumah sendiri, di kos-kosan bareng yang ada temannya. Bahkan beberapa kali teman-teman yang sudah kerja sebagai programmer datang ke situ, yang mana teman-teman ini sampai sekarang sebagian masih ada, masih berhubungan baik, dan ada juga yang mungkin sudah terlalu sibuk sama kerjaannya gitu ya. Jadi terus juga ikut lomba. Jadi sebanyak itu hal yang ngebantu saya, menurut saya pada saat itu ternyata juga nggak terlalu membantu. Tapi untungnya kenapa saya akhirnya tetap bekerja, karena ketika saya habis ditolak itu akhirnya ada temen yang nawarin kerja di tempat dia gitu. Jadi saya ada rekom dari orang dalam kalau istilahnya sekarang ya. Jadi masuk situ, jadi memang nggak terlalu effort untuk memperkenalkan diri, walaupun ada tesnya. Tapi saya udah dikasih tahu tuh, jadi tes-tesnya kira-kira seperti ini, walaupun nggak dikasih tahu jawabannya ya, tapi soal-soalnya udah dikasih tahu dan siapin aja ini. Jadi waktu itu ada sekitar 6 apa 8 soal, sama juga pakai kertas juga ya, pakai kertas juga. Jadi saat itu tuh dikasih, terus kemudian diisi ya. Lumayan saya bener-bener prepare akhirnya, walaupun sebenarnya itu nggak terlalu berpengaruh karena teman saya udah mengenalkan banyak hal tentang saya. Saya ikut lomba, saya belajar, dan seperti apa saya ngerjain tugas di kampus. Akhirnya masuk, dan ketika masuk ternyata juga tidak terlalu berjalan mulus gitu. Jadi saat itu sangat struggling dari episode karir saya sebagai programmer, karena saya masuk itu saya ngebawa portofolio web. Saat itu saya bikin PHP, HTML, CSS gitu ya. Terus ketika tes saya juga pakai itu, terus portofolio yang saya kasih juga itu gitu. Terus kemudian ketika sekitar 2 minggu, 1 bulan kerja, saya disuruh belajar menjadi Android developer, yang mana di kantor tersebut saat itu belum ada Android developer. Jadi saya sendirian gitu. Dan kalau dikembalikan lagi teman-teman yang kata saya belajar, ketika menemani saya belajar, itu nggak ada yang Android developer yang sudah kerja dulu. Jadi saat itu tuh sangat buta gitu. Bahkan satu fitur itu bisa lama sekali selesainya. Ada fitur yang nggak selesai sampai kantor itu kayak nge-hire freelance untuk ngebantuin hal-hal yang sulit tersebut. Ketika saya support dari Surabaya ke Jakarta itu dibantuin teman saya juga di remote gitu. Komputer saya itu di remote dibantuin gitu. Jadi sampai hal-hal seperti itu, sampai kemudian ketika hampir 1 tahun saya ngerasa bener-bener nggak bisa gitu. Itu adalah sebuah kebimbangan sebenarnya, antara saya yang nggak bisa atau saya itu ngerasa kayak salah tempat. Mungkin saya kalau di tempat yang ada seniornya bisa ngajarin saya pada saat itu, atau mungkin saya nggak memiliki leader atau lingkungan yang kurang mendukung gitu ya. Jadi memang kebimbangannya nggak memang satu hal gitu, jadi ada beberapa hal, sampai akhirnya saya mendapatkan tawaran untuk mengajar gitu. Jadi kalau mengajar pada saat itu ya materinya sangat basic ya, CRUD, dan saat itu tuh Android memang lagi mungkin nggak terlalu ramai sekarang secara konten gitu. Akhirnya saya mulai nge-freelance malam atau weekend gitu. Dan karena ada rasa minder tadi, akhirnya mungkin hal tersebut yang menjadi dorongan lebih banyak untuk saya pada saat itu resign gitu. Jadi akhirnya yang awalnya saya itu sebagai part time ngajar, akhirnya menjadi full time ngajar. Tapi sebenarnya ngajarnya pun secara freelance. Nah dari freelance ini saya ngerasa punya banyak waktu untuk belajar gitu ya. Karena memang mungkin jam ngajarnya juga nggak banyak, akhirnya belajarnya bisa lebih banyak lagi. Dan mungkin dari pekerjaan 1 tahun tersebut saya lumayan cukup tahu apa aja sih sebenarnya kebutuhan untuk si industri tersebut. Nah dari situ mulai belajar lagi, saya mengajar, terus kemudian mulai mengisi video-video kursus selain tutorial di Last Day itu selama kurang lebih 2 tahun atau 1,5 tahun. Baru tuh kemudian saya masuk lagi ke dunia freelancing yang bener-bener nge-freelance gitu. Jadi kalau dihitung sebenarnya, jadi 2 tahun saya kerja, terus satu tahun itu kayak saya itu kayak nyoba-nyoba di industri itu kayak apa sih. Terus kemudian tuh balik lagi tuh sebenarnya, balik lagi. Terus kemudian setelah 2 tahun coba nge-freelance. Setelah nge-freelance ada tawaran remote full time, jadi satu perusahaan ke perusahaan lain. Akhirnya sampai sekarang saya ada kerjaan full time remote selain terus mencoba untuk berkarya di Last Day gitu. Jadi proses belajar kalau dihitung secara 1 tahun pertama saya kerja, mungkin ada 5 tahun sampai bener-bener kayak perasaan minder itu, walaupun tidak habis semua, tapi
sudah lumayan mengecil sih. Jadi gimana caranya kita agar tidak merasa minder? Kembali lagi ke kondisi masing-masing ya. Saya juga tidak menyarankan teman-teman beneran resign terus. Tapi memang sih satu hal yang saya pelajarin dari satu perusahaan ke perusahaan lain, entah itu full time atau remote, kita memang bener-bener harus ketika kan kita biasanya dapat onboarding tuh, tapi saya rasa sih itu kan formalitas gitu. Sedangkan onboarding buat kita sendiri bener-bener bisa masuk ke perusahaan itu memang cukup lumayan memakan waktu ya, mungkin 2-3 bulan gitu. Teman-teman memang harus kayak investasi sih. Jadi kayak pagi itu kan kita jam kerja normal tuh, jadi malamnya juga kalau bisa sih pelajarin gitu, terusin gitu. Kalau masih merasa kurang gitu ilmunya, terus weekend tuh masih diisi juga gitu sih. Jadi hal-hal tersebut sejauh ini sih masih saya jalani dari satu perusahaan ke perusahaan lain, sampai kita bener-bener oh ya udahlah, kecuali mendesak banget baru kita bawa kerjaan itu ke jam-jam santai kita kayak malam hari atau weekend, atau kalau enggak ya udah nggak apa-apa, kita istirahat seperti biasa gitu. Tapi perasaan minder itu sebenarnya karena kan kita merasa tenaga kita itu lebih kecil daripada kebutuhan di tempat kita kerja gitu. Jadi nggak ada lagi solusinya menurut saya itu. Kalau cuman perasaannya yang diubah, saya rasa kurang, karena memang ya tenaganya yang harus diisi gitu. Termasuk bagaimana cara kita mempelajari gimana orang-orang ini bekerja, apa yang benar-benar kayak desain pattern, teknologi atau bahasa pemrograman yang digunakan saat itu. Ya akhirnya semua hal tersebut memang harus ditingkatin pelan-pelan, dan mungkin memang waktunya yang berbeda-beda ya ke satu orang ke orang yang lainnya gitu. Kalau memang sudah mentok di situ, mungkin pertimbangan lainnya juga adalah mungkin kita memang harus pindah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lainnya. Tapi menurut saya sih itu jadiin opsi yang terakhir. Kalau bisa sih ya bertahan dulu aja, karena memang mungkin tahapan itu yang benar-benar bisa menempa kita gitu. Jadi menjadi programmer itu dari satu struggle, satu kepusingan ke kepusingan yang lainnya, terus terbiasa untuk pusing, terbiasa untuk kita itu stres, terbiasa dengan menangani hal-hal yang berat. Ya mungkin kalau menurut saya sih hal-hal semua perjalanan itu digabungin, akhirnya kita menjadi seorang expert. Jadi nggak hanya tentang codingan dalam sebuah bahasa pemrograman, tapi juga cara kita bekerja, cara kita mengontrol emosi kita, juga hal-hal tersebut yang sebenarnya membuat seseorang bisa mendapatkan label seorang expert software developer. Mungkin seperti itu ya dari cerita saya. Kalau teman-teman punya cerita lainnya, coba di-share di komentar-komentar di bawah. Kalau memang perlu diskusi lebih berlanjut, mungkin saya akan juga tambahkan video seperti ini untuk part berikutnya. Saya Irsa dari Lasde, sampai ketemu di video berikutnya.